Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Epi Martaseli selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kinerja kami mengenai akuntansi manajemen sektor publik. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Asri Yulianti Putri, dan rekan saya. Saya Diva Novianti. Dan saya Risa Mutiasari. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke pendahuluan awal yang akan dibacakan oleh Saudari Arisa. Kepadanya dipersilahkan. Sektor publik memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya negara demi kepentingan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang optimal dibutuhkan sistem akuntansi manajemen yang andal. Peran akuntansi manajemen sektor publik bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan bagi manajer publik dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian operasional. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi tercapai. Selanjutnya adalah definisi dan ruang lingkup akuntansi manajemen sektor publik. Pengertian. Proses pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi keuangan untuk membantu pengambilan keputusan manajemen di sektor publik. Berbeda dari sektor privat yang berorientasi pada laba, sektor publik fokus pada pelayanan masyarakat dan pengelolaan dana publik. Lalu ada elemen. Yang pertama adalah strategi perencanaan, merupakan akumulasi hubungan antar program yang dipilih sebagai turunan visi dan misi kebijakan publik yang ada. Lalu ada strategi pengendalian, merupakan mekanisme feedback dalam perencanaan aktivitas manajemen. Berikutnya ada tujuan dan peran akuntansi manajemen sektor publik yang akan dibacakan oleh Saudari Dipa. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, materi tentang tujuan peran akuntansi manajemen sektor publik. Adapun tujuannya ada 4, yaitu 1. Menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan. 2. Membantu manajemen dalam perencanaan dan penganggaran organisasi. Yang 3. Ada menyediakan dasar evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja. Yang 4. Membantu manajemen dalam mengendalikan operasi atau kegiatan organisasi. Selanjutnya ada peran akuntansi dalam organisasi sektor publik. Yang ke-1 ada perencanaan strategi. Pada tahap ini, manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi yang telah diseleksi dan dipilih program yang sesuai dengan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua ada pemberian informasi biaya. Biaya dalam konteks sektor publik dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Biaya input, biaya yang dikorbankan seperti BBB, dan BTK. Yang kedua ada biaya output, biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk ke tangan pelayan. Yang ketiga ada biaya proses, biaya yang dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi, misal biaya produksi atau personalita. Adapun 4 proses penentuan biaya. Yang ke-1 ada cost finding, adalah pemerintah mengakumulasi data biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa pelayanan. Yang kedua ada cost recording yang dilakukan setelah cost finding berhasil yang meliputi kegiatan pencatatan data, kedalaman sistem akuntansi organisasi. Yang ketiga ada strategic cost reduction yang melakukan strategi penghematan biaya agar tercapainya value for money. Yang terakhir ada cost analyzing yang melakukan analisis biaya yang telah dicatat, yaitu mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya, dan volume kegiatan. Manajemen organisasi harus dapat menentukan pemicu biaya agar dapat dilakukan strategi efisiensi biaya. Selanjutnya ada peran akuntansi dalam organisasi sektor publik. Dari poin yang ketiga ada penilaian investasi.
Dalam organisasi publik dilakukan dengan menggunakan analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis, tetapi analisis ini terkadang sulit untuk dilakukan, sehingga untuk memudahkan penilaian investasi menggunakan analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis. Yang keempat, ada penganggaran terkait 3 fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi. Maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk mengalokasikan dana mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisiensi, efektif, adil, dan merata. Selanjutnya, poin kelima ada penentuan biaya pelayanan, cost of service, dan penentuan tarif pelayanan, charging for service. Penentuan biaya dan penentuan tarif pelayanan merupakan satu rangkaian yang keduanya sama-sama membutuhkan informasi akuntansi. Dengan informasi akuntansi manajemen, sumber-sumber efisiensi di organisasi dapat dideteksi dan dihilangkan. Yang terakhir ada penilaian kinerja yang dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi, efektivitas organisasi dalam mencapainya tujuan yang telah diciptakan. Selanjutnya ada pengendalian manajemen dan laporan informasi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban karena pusat pertanggungjawaban merupakan alat untuk melaksanakan strategi dan program. Program yang telah diseleksi melalui proses perencanaan strategi pusat bertanggung jawab untuk mengukur kinerjanya atau mengevaluasi kinerjanya. Butuh laporan data mengenai belanja atau pengeluaran dan output yang dihasilkan selama masa anggaran, kemudian data ini dibandingkan dengan anggaran. Selanjutnya, dalam laporan informasi yang disajikan oleh pusat pertanggungjawaban terdapat 2 jenis biaya. Yang pertama, biaya yang dapat dikendalikan langsung atau controllable. Untuk dapat mengendalikan biaya, perlu ditetapkan standar penetapan. Standar dapat menggunakan standar spending assessment atau standar analisa belanja. Yang kedua, ada biaya yang tidak dapat dikendalikan atau uncontrollable. Biaya ini biasanya merupakan discretionary expense. Expense discretionary ada biaya tetap yang berasal dari keputusan tahunan masing-masing untuk dibelanjakan dalam bidang-bidang biaya tetap tertentu. Biaya yang bersifat jangka pendek dalam keadaan tersebut dapat dipotong. Selanjutnya, proses pengendalian manajemen sektor publik yang akan dibacakan oleh Saudari Arisa. Kepadanya dipersilahkan. Proses pengendalian manajemen sektor publik dapat dilaksanakan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal meliputi yang pertama adalah perumusan strategi atau strategi formulation, yang kedua adalah perencanaan strategi atau strategi planning, yang ketiga adalah penganggaran, yang keempat adalah operasional atau pelaksanaan anggaran, yang kelima adalah evaluasi kinerja. Selanjutnya adalah saluran komunikasi informal. Saluran komunikasi informal bisa melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, atau melalui metode manajemen bagi walking around. Sistem pengendalian manajemen dirancang untuk mempengaruhi orang-orang agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Untuk menyikapi hal tersebut, perlu jembatan untuk mengatur organisasi mencapai tujuan, yaitu tercapainya kesalahan antar individual good dengan organisasi good atau good congruence. Jembatan ini adalah sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya ada akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Akuntansi sebagai alat perencanaan, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku, yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.
Akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu informasi sifatnya rutin atau ad hoc, yang kedua informasi kuantitatif atau kualitatif, yang terakhir ada informasi disampaikan melalui saluran formal atau informal. Selanjutnya, terdapat bagan sistem manajemen strategik pada pemerintahan daerah. Yang pertama, ada perencanaan strategi, perencanaan kinerja, anggaran kinerja, pelaporan kinerja, dan LPJ kepala daerah. Di sini terdapat ada beberapa bagan kembali ke bawahnya. Yang pertama itu ada visi, misi, dan filosofi unit kerja, tujuan unit kerja, sasaran dan target kinerja, dan yang terakhir ada strategi action. Dilanjut, ukuran efek terikat, ukuran ekonomi, ukuran efisiensi, dan ukuran penjelasan. Di sini terdapat anak-anakannya lagi. Yang pertama ada target kinerja dan analisis biaya, dan yang terakhir ada justifikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Dipa, kepadanya dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada perumusan strategi. Perumusan strategi adalah manajemen memutuskan visi, misi, dan tujuan organisasi serta strategi. Sedangkan perencanaan strategi adalah proses menurunkan strategi dalam bentuk program-program sistem manajemen strategik pada pemerintahan daerah. Selanjutnya ada perencanaan strategi, sistem pengambilan manajemen, diawali dengan perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses penentuan program-program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Selanjutnya ada proses perencanaan manajerial organisasi sektor publik, yang dimana pengandalian tanpa perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut untuk mengidentifikasikan apakah rencana organisasi telah dicapai. Perencanaan juga tanpa pengendalian juga tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang akan digunakan sebagai pembanding. Selanjutnya ada dari Jones dan Pendlebury membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap. Yang pertama ada perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Yang kedua ada perencanaan operasional. Yang ketiga ada penganggaran, yang keempat pengendalian dan pengukuran, dan yang kelima pelaporan, analisis, dan umpan balik. Selanjutnya ada proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Yang pertama, perencanaan tujuan dan sasaran. Kedua, perencanaan operasional. Yang ketiga, penganggaran. Yang keempat, pengendalian dan pengukuran. Dan yang terakhir ada pelaporan, analisis, dan umpan balik. Dari bagan di sini kita bisa melihat dari 1 sampai 5 ada keterhubungan antara bagan-bagan yang sebelumnya. Selanjutnya ada penganggaran sektor publik yang akan dibacakan oleh Saudari Arisa. Kepadanya dipersilahkan. Definisi dan jenis anggaran sektor publik. Anggaran merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan penting dalam organisasi sektor publik. Anggaran sektor publik bersifat terbuka, tidak seperti di sektor swasta yang bersifat tertutup. Anggaran sektor publik memiliki blueprint organisasi tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jenis anggaran sektor publik ada 2, yaitu yang pertama adalah anggaran operasional rutin, digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan kepemerintahan. Yang kedua adalah anggaran modal atau investasi, rencana jangka panjang, dan pembelajaran atas aktiva tetap seperti gedung dan kendaraan. Selanjutnya ada anggaran sebagai pengendali yang berupa kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilaksanakan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui sistem pengeluaran atau perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran, karena anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial, ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran juga diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Selanjutnya ada fungsi anggaran yang akan dibacakan oleh Saudari Dipa. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ada fungsi anggaran. Ada 3 fungsi anggaran. Yang satu ada anggaran sebagai alat perancang atau planning tool. Yang kedua adalah anggaran sebagai alat pengendalian atau control tool. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tool. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik atau political tool. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi atau disebut sebagai coordination and communication tool. Yang keenam, ada anggaran sebagai alat penilaian kinerja atau disebut sebagai performance measure tool. Yang ketujuh adalah anggaran sebagai alat motivasi atau motivation tool. Yang terakhir, 8 adalah anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang politik atau public sphere. Yang terakhir ada 4 proses penyusunan anggaran sektor publik. Yang pertama, membantu pemerintah untuk mencapai tujuan fiskal dan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. Yang kedua, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Yang ketiga, ada membantu menciptakan efisiensi dan keadilan, menjadikan barang dan jasa publik melalui proses memprioritaskan. Yang terakhir, ada transparansi dan tanggung jawab pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas lainnya. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Akuntansi penting untuk perencanaan dan pengandalian sektor publik, berfungsi sebagai alat evaluasi dan akuntabilitas. Dukungannya terhadap good governance sangat besar. Akuntansi manajemen adalah kunci pengelolaan organisasi publik yang efektif. Peran akuntansi tidak terbatas pada pelaporan, tetapi juga strategis dalam pengambilan keputusan. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mengambil beberapa materi dari buku berikut. Yang pertama dari Majid Jamaluddin, Akuntansi Sektor Publik, Sulawesi Selatan, Pusaka Al-Maidah. Yang kedua dari Sarsiti, Akuntansi Sektor Publik, Cirebon, CV Green Publisher Indonesia. Mungkin sekian dari kami, semoga materinya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.